Sebagai makhluk sosial, Anda dan saya, setiap manusia memiliki hak untuk bisa bersosialisasi dengan sesamanya. Saling ngobrol atau seringkali dikatakan memanusiakan rasa kemanusiaan dalam diri Anda dan saya sebagai sebuah pribadi. Ini adalah keharusan sih guys. Bentuk gotong royong, saling bahu-membahu, tolong-menolong antar sama, ini adalah filsafat dari para pendiri Republik kita ini. Amal Indonesia turun langsung, turun temurun sebenarnya. Melalui kegiatan sosial, kemanusiaan, sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki dan sekaligus menjadi solusi atas semua permasalahan yang ada di masyarakat. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain sebagainya. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia, kita akan sekaligus berkenalan dan mempelajari bagaimana sih hidup Anda dan saya sebagai makhluk sosial bisa berguna bagi orang banyak di sekitar kita bersama dengan seorang yang mempunyai visi namanya cukup keren. Dum, bukan boba ya, melainkan nanti kita belajar lagi dum, bukan dum-dum ya, dum. Yaitu Mbak Dara Andriani. Apa kabar Mbak Dara? Baik. Gimana, baik-baik semuanya, sehat-sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ini dum namanya cukup keren ya. Bisa ceritakan nggak teman-teman di satu cerita untuk Indonesia ini dum? Oke, dum. Dum itu dari diberi untuk memberi. Diberi untuk memberi. Wow, gitu. oke. Jadi iya kita juga mau kasih namanya juga straight to the point aja ya. Jadi kayak diberi untuk memberi, kita sebagai orang-orang yang diberikan banyak sekali privilege dan knowledge dan sources dari manapun, kita ingin memberi itulah sharing knowledge, sharing informasi, sharing sources segala macam ke orang-orang yang memang kurang beruntung. Jadi generasi milenial ya, Mbak Dara, saya kira generasi milenial kan ya? Iya benar. Atau generasi Z gitu ya, atau usia produktif yang sebentar lagi akan diberkati Indonesia dengan demografi bonus yang luar biasa ya. Dum diberi untuk memberi, itu saya kira langka ya, ada dalam mimpi daripada generasi muda pada saat ini. Bisa ceritakan nggak gimana berdirinya Dum ini Mbak Dara? Oke, kita berdirinya tuh sebenarnya dari teman, dari kita tuh sebenarnya banyak temannya tuh dari teman kuliah. Kita datang ketemu dari BINUS University yang ada di Senayan. Okay. Jadi aku sama Hana itu emang udah temenan dari sejak itu kan, dari BINUS. Nah itu tuh kita sebenarnya dari iseng, jadi iseng. Kita tuh di BINUS ada program namanya Student Exchange. Jadi itu Student Exchange kita bisa kemana-mana kan, ada yang saya ke Korea, terus Hana ke Amerika. Nah pas Hana di Amerika itu dia ikut salah satu program juga, namanya juga volunteering juga lah di sana di Amerika situ. Jadi di sana tuh Hana itu sangat tergerak ya sama sisi volunteerisme dia. Soalnya dia melihat tuh di sana di Amerika itu sebenarnya semangat volunteeringnya itu sangat tinggi gitu loh. Sedangkan kalau lihat dari Indonesia kayak kurang, ya ada tapi biasa aja lah gitu. Belum anak-anaknya belum terlalu peduli sama pergerakan sosial seperti itu. Tapi tuh di sana di Amerika Hana melihat orang-orang tuh tergerak karena emang inisiatif mereka sendiri gitu. Jadi bukan cuman gara-gara disuruh sekolah atau disuruh kuliah doang, cuman buat poin-poin itu, social points gitu kan. Nah, si Hana tuh baru kayak pas dia pulang dari Amerika, dia ngobrol sama BINUS. Nah, kebetulan BINUS tuh baru mau mengeluarin namanya program social points. Jadi kayak kalau kita mau lulus harus ada social points segitu. Jadi harus volunteering dimanapun itu, bisa di yayasan mana aja gitu sebenarnya. Nah, si Hana tuh sebenarnya dari sesimpel itu dia mau ngebantu si student di BINUS ini untuk bisa volunteering diberi untuk memberi ini gitu kan. Nah pas itu dia baru ngajak-ngajak kita kan, yang kayak udah kita sesimpel itu aja, sesimpel kayak bikin one day project, kita keliling satu Jakarta untuk ngasih kotak gitu buat yang buat pekerja jalanan, yang kayak atau tukang pemungut sampah, terus yang buat kayak pasukan orange tuh yang suka nyapu-nyapu jalanan segala macam gitu. Kita bagiin nasi kotak buat mereka makan siang gitu, sesimpel itu gitu kan. Sebenarnya emang kan volunteering itu bukan hanya kayak harus kita kayak ke Papua atau ngapain gitu, nggak harus itu, tapi
sebenarnya sesimpel kita kasih nasi kotak untuk mereka makan itu sebenarnya juga udah giving kan, diberi untuk kita sudah memberi sharing sesimpel nasi kotak untuk mereka. Halo, nama saya Hana Heti Manuela. Saya founder dan juga ketua Dewan Pembina Yayasan Diberi Untuk Memberi. DUM ini tahun ke-7 ya, tahun ini. Di 7 tahun ini kita tuh juga banyak belajar gitu. Entah itu dari profesional, aku banyak belajar ilmu-ilmu project management, aku apply di pekerjaan utama aku, maupun sebaliknya gitu. Dan juga aku melihat DUM ini jadi training ground-nya teman-teman volunteer mahasiswa yang akan masuk ke dunia pekerjaan. Karena DUM ini juga kita melatih mereka bukan hanya ayo kamu bikin fundraising, bikin event, tapi kita melatih mereka untuk critical thinking. Ini kita ada isu nih ya, misalnya isu mengenai fundraising atau misalnya isu yang berhubungan dengan partnership. Kita ajak mereka untuk berdiskusi karena itu akan membantu mereka critical thinking kan, problem solving. Nah itu juga yang kita lakukan di DUM, dan aku selalu cek dengan teman-teman di volunteer gitu, kalian dapat apa sih sama di DUM gitu, feedbacknya apa, dan mereka tuh belajar banyak, entah itu personally atau professionally develop gitu. Harapannya, kita pasti ada visi misi yang sangat noble banget ya kata-katanya gitu kan, tapi for short gitu, kita tuh mau menginspirasi banyak anak-anak muda gitu ya. Kenapa anak-anak muda? Karena emang ini the next leader gitu, anak-anak muda yang generasi millennials, generasi aku dan Dara gitu ya. Karena kita yang akan jadi the next leader kan, entah itu di profit apapun non profit. Dan aku mau mereka itu punya rasa volunteerism. Kayak volunteerism tuh nggak melulu harus kaitannya sama social activity. It could be something yang basically volunteering kan kamu melakukan sesuatu itu tanpa ada harapan imbalan ataupun ekspektasi gitu ya. Nah itu yang aku mau mereka tuh punya rasa volunteerism itu bisa di pekerjaan. Aku melakukan pekerjaan aku beyond my job desk, beyond my bills gitu, my salary, karena aku merasa oh ini bagian aku volunteering for the work gitu, volunteering for my organization. Dan jadinya aku bisa grow gitu. Grow-nya tuh maksudnya kalau misalnya kita nggak punya sense of volunteerism gitu, ya kita cuma kerjain ya apa yang kita sudah tunjuk, ya udah ngerjain skopnya itu aja gitu. Ya memberi tuh nggak harus materi lah istilahnya. Memberi tuh banyak bisa didefinisikan, nggak harus tentang materi uang. Makanya aku suka connecting the dot karena itu bagian dari memberi aku. Aku kenalin A ke B, B ke C, karena itu juga bagian memberi gitu loh. Kita selalu menggunakan social media sebagai platform donasi, tapi makin kesini kita melihat tren ya, banyak orang juga gandeng key opinion leader gitu. Nah kita collabs dengan misalnya selebriti atau misalnya influencer, untuk mereka bisa promosiin dan membantu kita fundraising project-project kita. Istilahnya kita nggak menjual kisah sedih, dan itu menjadi salah satu agendanya DUM juga gitu. Bagaimana kita bisa crafting our narrative, our story, tapi nggak menjual kisah kesedihan seperti platform lainnya atau organisasi lainnya. Jadi kita punya our own voice story gitu yang kita mau kasih tahu. Jadi DUM ini sebuah yayasan ya? Iya, kita bergerak dalam yayasan gitu. Iya. Oke. Kita alhamdulillah sudah mesahkan DUM sebagai yayasan, official yayasan di tahun 2017. Oke, jadi visi atau program utamanya sendiri apa ya Mbak Dara ya? Kita sebenarnya bergerak di 3 bidang. Oke. Ada namanya health and environment. Health and environment, ada education and capacity building. Education jadi lebih ke lebih fokus ke education, dan juga ada ketiga itu di disaster relief. Jadi kayak kita ngebantu untuk kayak kalau ada bencana alam gitu di sekitar. Jadi selama DUM berdiri ini pengalaman apa yang dalam 3 program ini yang I'm sure semuanya berkesan lah ya, memberikan impact yang luar biasa bagi Mbak Dara sama Mbak Hana sendiri dan teman-teman di DUM ini. Apa yang menjadi impact yang sangat berkesan? Sekarang kita sih, aku kalau untuk yang sangat berkesan buat aku,
karena kita kan sekarang salah satu program kita membangun sekolah di NTT, salah satu program kita namanya ya di Desa KYP di NTT. Itu ada satu sekolah yang tadinya tuh sebenarnya baru banget, dia dibangun tahun 2019. Dia tuh sekolahnya masih bentuk kayak gubuk gitulah, yang sangat-sangat tidak layak lah untuk students, untuk anak-anak itu belajar gitu. Mereka belum punya kursi, belum punya meja, dan even papan tulisnya pun nggak ada gitu. Jadi masih benar-benar gubuk yang kalau hujan tuh basah gitu. Jadi kita sekarang yang paling berkesan, kita sudah membantu membangun 2 kelas. Sudah mendonasikan meja kursi untuk mereka juga, even nge-provide printer untuk mereka ujian, kertas-kertasnya itu, dan kayak sekarang pun juga kita sama BINUS juga ngasih mereka training gitu, kayak training. Jadi kayak even itu mungkin kelas bahasa Inggris, kayak cuman conversational gini ke bahasa Inggris, dan juga kayak sebagai public speaking gitu, kayak training simple itu yang mungkin bisa membantu anak-anaknya untuk bisa lebih semangat untuk sekolah gitu sih. Wow. Gitu ya. Ini amazing sekali sih Mbak Dara, bagaimana para mahasiswa generasi milenial, Z generation even ya, diberikan motivasi yang luar biasa. Saya senang sekali nih, salah satu moto daripada DOOM itu kalau nggak salah share, inspire, dan empower. Bisa ceritakan nggak Mbak Dara? Iya, itu kita emang nama itu motonya share, inspire, and empower. Kita itu pingin men-share semangat volunteerism di antara anak-anak muda kita, dan kita mau memberikan inspirasi kalau kita tuh sebenarnya kalau ingin, if you want to do good, then you can, and it's very simple and it's very easy to do it gitu loh. Jadi kayak nggak harus yang kayak harus kita ke NTT atau ke Papua harus nginep segala macam, bisa banget, itu juga lebih bagus banget, tapi kayak you don't have to do that kalau if this is your first time gitu, kayak dengan DOOM kita bisa kayak doing as simple as giving nasi kotak ke penjalanan tuh, tukang jalan itu juga sangat baik dan juga sangat cukup gitu loh. Terus kayak kita memberikan inspirasi tentang volunteerism dan juga empowering local communities kita. Jadi kayak kita tuh juga ingin empowering kayak mengajak komunitas-komunitas lain. Jadi kayak bukan cuma DOOM doang sebagai yayasan, tapi juga kita mengajak local community yang ada di daerah-daerah untuk juga doing good to their own local communities. Wow. Jadi Mbak Dara, kalau bicara DOOM ini kan diberi untuk memberi, jadi kegiatan salah satu kegiatan selain membuat proyek demi proyek adalah mencari keuangan kan, sumber keuangan. Gimana sih menggalang dana, mengajak semua orang untuk bisa terlibat di dalam misi dan visi daripada DOOM sendiri? Oke. Iya, kita kan sekarang tinggal di masa-masa di mana teknologi itu semuanya ya itulah kita we cannot live without technology ya gitu. Jadi kita sekarang untuk fundraising kita tuh kita lebih rely on social media kita sebenarnya, di Instagram kita. Semua fundraising, semua kita kalau misalnya mau bikin merchandise atau kita kerjasama dengan influencer dan komunitas yang lain, kita selalu share itu lewat social media kita di Instagram gitu kan. Nah itu actually our number one donor itu dari Instagram gitu. Jadi kayak jadi kita juga selain fundraising kita juga bikin merchandise kayak kaos, kayak tote bag. Terus kita juga alhamdulillah pernah juga kerjasama sama ada kayak bikin lilin. Pokoknya banyak sekali sih. Maksudnya kayak kita tuh alhamdulillah banyak yang approach brand-brand lokal brand gitu yang ingin membantu DOOM untuk fundraising gitu. Ya teman-teman, saya ingin ajak untuk kita bisa lihat bagaimana kegiatan DOOM di NTT sampai Papua, dan saya yakin ini akan memberikan inspirasi buat Anda semuanya. So thank you sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.